Sudah 10 tahun berlalu semenjak hilangnya Chris Kremers dan Lizanne Vroon di hutan Panama. Meski pada akhirnya kedua perempuan itu berhasil ditemukan, tapi sayangnya mereka sudah tidak bernyawa dan begitu banyak bukti aneh yang ditinggalkan dalam kasusnya yang masih menjadi misteri. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menghilang dan apa penyebab kematiannya? Benarkah mereka dibunuh? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab dengan pasti. Tapi mari kita sedikit lebih jauh mengenal kasusnya. Ketika dua perempuan itu menghilang, Chris baru berumur 21 tahun, sedangkan Lizanne baru berumur 22 tahun. Mereka sama-sama tumbuh di Amersfoort, Utrecht, Belanda. Sebagai individu, dua sahabat ini cukup berbeda karakternya. Chris sendiri merupakan seseorang yang sangat terbuka, kreatif, dan bertanggung jawab. Sementara Lizanne adalah seorang pemain bola voli yang sangat optimis, cerdas, dan penuh semangat. Dan dia punya cita-cita yang tinggi. Kedua perempuan ini belum lama menyelesaikan studi mereka di Belanda. Chris baru menyelesaikan studi di bidang pendidikan sosial budaya dengan spesialisasi pendidikan seni di University of Utrecht. Sedangkan Lizanne lulus dengan gelar di bidang psikologi terapan di Deventer. Diketahui kalau Lizanne pindah ke sebuah asrama di Amersfoort bersama Chris. Dan mereka bekerja bersama di kafe bernama Inden Kleinen Heb. Kepindahan ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum mereka berdua berangkat ke Panama. Sebelumnya, Chris dan Lizanne sudah menabung selama 6 bulan, karena mereka berencana melakukan perjalanan ke Panama dalam rangka liburan khusus. Ini bukan sekedar liburan untuk tamasnya belaka. Chris dan Lizanne punya tujuan dan harapan, bahwa dengan mereka pergi ke Panama, mereka bisa belajar bahasa Spanyol, dan melakukan sesuatu yang berarti bagi penduduk setempat, khususnya untuk menjadi relawan bagi anak-anak setempat. Perjalanan dengan tujuan yang mulia, yang seharusnya menjadi hadiah kelulusan bagi Lizanne. Kedua perempuan muda itu benar-benar berangkat ke Panama dengan uang yang mereka tabung sendiri. Chris dan Lizanne diketahui berangkat dari Bandar Udara Amsterdam menuju Costa Rica. Tercatat mereka tiba pada tanggal 15 Maret tahun 2014. Dari Costa Rica, mereka pergi ke Bocas del Toro di Panama. Selain menghabiskan waktu di pantai, mereka belajar sedikit bahasa Spanyol dan menikmati makanan serta minuman lokal. Mereka diketahui sempat bertemu dengan dua pria Belanda yang sedang mengunjungi daerah tersebut. Di tanggal 29 Maret atau 2 minggu setelah mereka tiba di Panama, keduanya pindah ke Bacuet, sebuah kota di sisi barat negara itu. Chris dan Lizanne awalnya berencana untuk mengajar anak-anak lokal di sekolah. Tetapi, agen perjalanan mereka kemudian mengatakan tidak bisa melakukan kegiatan sesuai rencana. Chris dan Lizanne pada akhirnya memutuskan untuk tinggal dengan keluarga lokal di daerah Alto Bacuet selama 1 bulan karena mereka tetap ingin mengajar anak-anak lokal. Di tanggal 1 April tahun 2014, hanya beberapa hari setelah mereka tiba di Bacuet, keduanya izin pergi ke Bacuet. Kedua perempuan itu tiba pada jam 8.30. Ketika mereka berangkat ke Bacuet, mereka berangkat ke jalur La Pianista. Jalur pendakian yang sesuai dengan namanya, kontur jalan pendakian itu memang naik turun. La Pianista ini berada di wilayah hutan hujan yang mengelilingi gunung berapi baru. Pagi hari mereka berangkat dengan cuaca yang cerah. Rencana pendakian Chris dan Lizanne adalah menuju puncak yang jaraknya sekitar 8 km dari kota. Dari rumah keluarga lokal, mereka naik taksi ke titik awal jalan setapak. Menurut keterangan supir taksi yang membawa mereka ke jalur pendakian, kedua perempuan itu tiba pada jam 8.30. Tapi keterangan ini kelak dianggap tidak sesuai dengan bukti yang ditemukan di lapangan. Jalur La Pianista membentang dari negara bagian Cherokee ke Provinsi Bocas del Toro. Jalur ini memiliki kontur naik turun yang cukup terjal sehingga diperlukan orang yang cukup sehat untuk mencapai puncak dalam waktu 2,5 hingga 3 jam. Jadi, jika Chris dan Lizanne melakukan perjalanan pulang pergi, diperkirakan mereka butuh waktu 5 hingga 6 jam perjalanan. Apalagi diketahui mereka tidak membawa banyak barang yang bisa menghambat perjalanan tersebut. Chris dan Lizanne hanya menggunakan pakaian ringan berupa tank top dan celana pendek. Bawaan ransel mereka pun hanya berisi paspor, botol air, kamera digital Canon PowerSuite, uang sekitar $80 AS, dan ponsel. Faktor utama yang bisa menghambat mereka justru adalah jalur yang mereka lalui. Daerah di luar jalan setapak dikenal dengan medan yang sangat terjal, curam, dan berbahaya. Kondisi tersebut bahkan akan semakin berbahaya selama musim hujan yang datang di bulan April hingga Oktober. Bahkan suku asli Ngobi, jika sudah memasuki musim hujan, akan melangkah dengan sangat hati-hati melalui rute yang dilalui Chris dan Lizanne. Dari puncak La Pianista, biasanya para wisatawan akan berbalik turun melalui rute yang sama untuk mendaki dan kembali ke Bacuet, karena jika terus berjalan, medannya akan sangat berbahaya dan lebih beresiko. Menurut beberapa sumber, ketika Chris dan Lizanne pergi, mereka mengajak seekor anjing milik keluarga lokal di mana mereka menginap. Tapi pada sore hari, anjing tersebut kembali ke rumah tanpa Chris ataupun Lizanne. Keluarga tempat mereka tinggal sempat melakukan pencarian awal, tapi hasilnya nihil. Pencarian pun ditunda karena hari sudah sangat gelap dan dilanjutkan keesokan harinya.
Selain itu, menurut beberapa informasi juga, Chris dan Lizane telah membuat janji temu dengan pemandu lokal untuk pendakian tersebut. Tapi diketahui kalau Chris dan Lizane tidak pernah datang menemuinya. Keluarga Chris dan Lizane pun tidak dapat menghubungi kedua perempuan itu semenjak tanggal 1 April. Ketika pencarian hari kedua, keluarga setempat kali ini dibantu oleh pemandu lokal yang dihubungi oleh Chris dan Lizane sebelumnya. Mereka sudah sangat khawatir terjadi sesuatu hal yang sangat buruk. Namun, bahkan hingga gelap tiba, Chris dan Lizane tidak kunjung ditemukan atau memberi kabar soal keberadaan mereka. Di tanggal 3 April akhirnya kasus hilangnya mereka dilaporkan ke pihak berwenang yang langsung melakukan penyisiran di wilayah pendakian. Sekelompok anjing pelacak dikerahkan. Polisi juga menggunakan helikopter untuk memantau lewat udara. Kasus ini cukup menghebohkan penduduk setempat saat itu, sehingga mereka pun mencoba membantu melakukan pencarian. Sayangnya, pencarian tidak langsung membuahkan hasil. Bahkan setelah dilakukan selama 2 hari berikutnya. Di tanggal 6 April akhirnya orang tua Chris dan Lizane datang ke Panama membawa polisi serta detektif bahkan unit anjing pelacak dari Belanda untuk melakukan pencarian yang lebih besar. Di mana pencarian kali ini berlangsung selama 10 hari. Orang tua mereka juga menawarkan hadiah sebesar $30.000 AS untuk informasi apapun yang mengarahkan mereka pada keberadaan Chris dan Lizane. Tapi, tidak ada yang didapat dari pencarian. Setelah penawaran ini, pencarian pun tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda atau petunjuk mengenai keberadaan atau kondisi dua sahabat itu. Bahkan harta benda mereka pun tidak ada yang ditemukan di jalur pendakian. 10 minggu kemudian, di tanggal 14 Juni tahun 2014, seorang wanita lokal yang dalam beberapa sumber disebut sebagai wanita dari suku asli Ngobi datang membawa sebuah tas ransel bilik. Yang menurut pengakuan wanita tersebut, dia ditemukan di sawah yang cukup dekat dengan tepi sungai Culebra atau Serpan di dekat desanya Alto Romero di Provinsi Bocas del Toro. Desa itu berada di daerah yang sangat terpencil dan sulit dicapai dengan berjalan kaki. Lokasinya bahkan cukup jauh dari jalur pendakian, yaitu sekitar 8 km yang dalam kondisi normal mungkin bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 8 jam. Namun pertanyaannya, kalaupun Chris dan Lizane pergi ke sana, apa tujuannya? Banyak pihak mempertanyakan. Begitu, ransel yang diserahkan akhirnya diperiksa. Di dalamnya ada 2 pasang kacamata hitam, uang tunai senilai $83, kartu asuransi Lizane, sebotol air, kamera digital yang mereka bawa, 2 bra, dan telepon genggam milik Lizane serta Chris yang semuanya ditemukan dalam kondisi baik. Polisi segera melakukan pemeriksaan pada telepon dan kamera dengan harapan bisa menemukan petunjuk keberadaan 2 perempuan tersebut. Ponsel mereka menunjukkan kalau sekitar 6 jam setelah mereka mendaki, mereka sempat menghubungi 112, nomor darurat internasional yang digunakan di Panama, dan 911, nomor darurat nasional di Panama. Di dalam kamera, ada 100 file foto yang semuanya diambil dalam waktu 10 hari sejak mereka menghilang. Beberapa foto awal memperlihatkan keduanya begitu gembira dan menikmati petualangan mereka di hutan belantara. Namun beberapa foto terakhir justru menunjukkan hal-hal yang mengerikan. Upaya panggilan darurat pertama dilakukan melalui iPhone 4 milik Chris di jam 16:39. Tidak lama setelah itu, upaya panggilan taman dilakukan melalui Samsung Galaxy S3 milik Lizane pada jam 16:51. Sayangnya tidak satupun panggilan mereka berhasil tersambung karena kurangnya sinyal di area tersebut. Dalam upaya-upaya berikutnya pun, tidak ada satupun panggilan yang berhasil mereka lakukan. Di tanggal 4 April diketahui kalau ponsel Lizane akhirnya kehabisan baterai di jam 5 pagi, dan ponselnya tidak pernah digunakan lagi. iPhone milik Chris pun tidak digunakan untuk melakukan panggilan, tapi sesekali akan dihidupkan untuk mencari sinyal. Antara tanggal 5 dan tanggal 11 April iPhone diketahui hidup beberapa kali, tetapi tidak diakses karena tidak ada tanda yang membuka kode PIN atau memasukkan kode PIN itu dengan benar. Di tanggal 11 April secara spesifik ditentukan kalau ponsel milik Chris dihidupkan pada jam 10:51 pagi hari, dan dimatikan untuk terakhir kalinya di jam 11:56 dengan baterai yang tersisa 22%. Sementara itu, kamera Canon yang dibawa mereka menunjukkan kalau ada 133 file foto sejak tanggal 1 April yang menunjukkan pergerakan Chris dan Lizane. Foto pertama, pada tanggal 1 April adalah bidikan normal dari kedua perempuan yang hilang. Mereka tidak turun dari taksi pada tengah hari, seperti kesaksian pengemudi yang membawa mereka ke jalur awal pendakian, karena ada foto di jalur awal yang diambil pada jam 11 siang, sebelum tengah hari. Chris dan Lizane pun mengambil beberapa selfie yang memperlihatkan wajah senang mereka di tengah hari yang cerah dalam jalur pendakian. Kode gambar image 505-508 adalah foto terakhir yang diambil oleh mereka di siang hari. Tetapi, menurut metadata, ada 2 versi foto 508. Versi pertama diambil 8 detik setelah foto 507.
Versi lain dari foto yang sama, memperlihatkan foto terakhir Chris yang melihat ke belakang, diambil 50 detik setelah dia melewati sungai. Tidak ada lagi foto siang hari yang dibuat pada tanggal 1 April setelah gambar terakhir di Sungai 508. Ini sepertinya menunjukkan bahwa ada foto yang hilang. Namun sayangnya, para ahli gagal memulihkan foto yang hilang tersebut, sekitar 90 foto sisanya diambil setelah 10 hari keduanya menghilang. Tercatat, kalau 87 foto gelap gulita diambil pada tanggal 8 April antara pukul 1 dan 4 dini hari. Kebanyakan gambar yang ada diambil dengan kondisi gelap total saat hujan turun. Beberapa diambil dengan jeda beberapa detik, dan ada pula yang diambil dengan jeda 15 menit kemudian. Bidikan yang diambil pun jelas semua. Tidak ada yang buram menunjukkan kalau semua gambar memang diambil dengan sengaja dan tanpa tekanan apapun. Foto-foto tersebut diambil ketika Chris dan Lizane sudah seminggu berada di hutan. Beberapa orang berasumsi kalau mereka mencoba menggunakan kamera sebagai sumber cahaya dalam keadaan gelap gulita. Atau mungkin untuk memberi sinyal kepada penyelamat. Atau bahkan untuk menakut-nakuti hewan liar. Akan tetapi, analisis foto menunjukkan kalau sebagian besar gambar banyak diambil di bawah dedaunan yang bukan menjadi tempat terbuka untuk bisa menarik perhatian. Ada juga foto close-up yang menunjukkan luka di sisi kanan kepala Chris yang berada di area pelipis dan ada darah di rambutnya. Lizane diduga menggunakan kamera sebagai petunjuk kalau dia harus meninggalkan Chris karena cedera. Sisanya setelah itu adalah bidikan yang menunjukkan jurang dan ngarai. Serta ada juga bangunan buatan manusia yang kemungkinan besar adalah jembatan kabel. Polisi yang menduga tas mereka hanyut menjadi curiga, karena kondisi tas saat dikembalikan dalam kondisi baik dan kering meskipun sudah berminggu-minggu di alam liar. Padahal, wilayah pendakian sudah diguyur hujan deras selama beberapa minggu. Alhasil, polisi menduga kalau benda-benda di dalam tas memang sengaja ditempatkan di bawah jalan, atau di sawah tidak lama sebelum ditemukan. Pengecekan sidik jari dan tas DNA menemukan bahwa ada sidik jari dan DNA yang berbeda pada ransel. Tapi sayangnya, tidak ada petunjuk yang bisa didalami secara serius dari hasil tersebut. Pengecekan pada telepon genggam milik Chris dan Lizane menuai kesimpulan bahwa pada hari ke-6, ada seseorang yang mencoba untuk mengakses iPhone milik Chris, tetapi terus-menerus salahnya. Ada setidaknya 77 upaya yang dilakukan untuk mengakses telepon pada 7 hingga tanggal 10 April. Sempat muncul dugaan kalau Chris dan Lizane mungkin dibawa oleh orang lain yang mencoba akses ponsel tersebut. Atau kemungkinan Chris tidak sadarkan diri sehingga Lizane mencoba untuk mengakses ponselnya supaya bisa memanggil bantuan. Situasi ini membuat polisi memutuskan bertindak melakukan penyisiran di sekitar tas ditemukan. Mereka mendapat bantuan dari seorang pemandu lokal dan 6 orang asli Ngobe. Mereka berhasil menemukan celana pendek jeans yang digunakan oleh Chris. Celana itu ditemukan dengan jarak 14 jam berjalan kaki dari lokasi penemuan ransel. Dan kalau dari Beckwith maka akan memakan waktu tempuh selama 8 jam berjalan kaki. Posisi celananya berada di atas batu yang ada di seberang sungai Rio Culebra. Menurut beberapa sumber, diklaim kalau celana itu kondisinya terlipat rapi dan resletingnya tertutup. Tapi beberapa foto yang pernah dipublikasikan membantah klaim tersebut. Tidak ada petunjuk baru selain itu. Namun pencarian tetap dilakukan. 2 bulan kemudian muncul kabar kalau ditemukan sebuah tulang panggul dan sepatu dengan kaki di dalamnya. Lokasi penemuannya berada di belakang pohon di sekitar Alto Romero dan jauh dari sungai. Lokasi yang tidak begitu jauh dari titik di mana ransel ditemukan. Pencarian diperluas dan semakin intensif. Sampai akhirnya, ada setidaknya 33 tulang yang tersebar luas ditemukan di sepanjang sungai yang sama. Hanya beberapa kilometer dari jembatan kabel dan sungai kering bebatuan. Tempat yang diduga penyelidikan merupakan lokasi foto malam hari yang diambil oleh para korban. Polisi segera melakukan pengujian DNA untuk mengonfirmasi apakah tulang belulang itu atau mungkin orang lain. Beberapa waktu setelah pengujian, hasil DNA yang keluar membenarkan kalau tulang belulang itu milik mereka. Sepatu dan kaki yang berada di dalamnya diidentifikasi sebagai milik Lizane. Sementara tulang panggul adalah milik Chris. Kondisi kaki Lizane tampak utuh. Potongannya tampak bersih tanpa ada darah yang melekat. Tidak ada tanda-tanda luka, robekan, tembakan, gigitan atau cakaran. Sisa-sisa tulang yang lain tidak ditemukan. Bahkan yang berhasil ditemukan pun sudah dalam kondisi tidak wajar. Ada yang ditemukan berserakan. Kadang bahkan terpisah 1 kilometer antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Namun, yang lebih aneh adalah tulang Chris dan Lizane memiliki perbedaan besar. Tulang Lizane terlihat menunjukkan tanda pembusukan alami dengan memiliki sedikit kulit yang menempel. Tapi tulang milik Chris sendiri ditemukan dengan kondisi berwarna putih bersih seolah-olah telah sengaja diputihkan atau dibersihkan sebelumnya.
Seorang antropolog forensik Panama kemudian mengatakan kalau di tulang-tulang Chris dan Lizen yang ditemukan tidak ada tanda-tanda goresan apapun, baik yang berasal dari alam maupun budaya. Ahli patologi pun menyatakan kalau sumsum tulang di paha dan tibia dari tubuh Lizen terbukti kering dan tidak membusuk. Sumsum tulang sendiri masih utuh dan tidak berubah. Sehingga ahli patologi forensik memikir buah potongan tersebut mungkin telah dimanipulasi oleh orang lain. Keanehan lain juga masih ada dan lebih menimbulkan pertanyaan besar ketika tulang-tulang yang teridentifikasi ternyata ditemukan milik 3 orang lain yang berbeda. Sehingga muncul berbagai macam spekulasi menyeramkan, seperti ada korban lainnya di tempat tersebut, telah terjadi pembunuhan, penjualan organ dan bahkan kanibalisme. Namun, spekulasi yang ada tetap tidak menemukan bukti kuatnya. Hingga saat ini, tim forensik dari Belanda maupun Panama tidak ada yang bisa menetapkan sebab kematian kedua gadis tersebut secara pasti. Mereka memiliki keyakinan berbeda. Tim forensik Belanda menyimpulkan kalau kematian Chris dan Lizen adalah akibat dari kecelakaan dan cedera. Tapi tim forensik Panama justru mempercayai kalau ada indikasi tindakan kriminal pada kematian Chris dan Lizen. Sebelumnya, kasus ini pertama kali secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan dan kejahatan terhadap integritas pribadi oleh Jaksa Agung Panama. Tapi di bulan Oktober tahun 2014, 2 formulir dari pejabat negara bagian Panama menggambarkan kematian tersebut sebagai kasus penculikan. Ketika tim forensik gagal mencapai kesimpulan yang pasti dan resmi, akhirnya di bulan November tahun 2014, kasus tersebut ditutup dengan pihak kepolisian kemudian mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik bahwa kematian Chris dan Lizen diakibatkan dari kecelakaan karena Lizen dan Chris melanjutkan perjalanan mereka ke medan liar setelah pendakian. Mereka tewas karena cedera yang mungkin saja terjadi akibat terseret arus sungai. Pernyataan ini berdasarkan pada asumsi bahwa salah satu dari mereka mengalami cedera dan terseret arus, lalu yang satu berusaha menolong, tetapi justru ikut mengalami cedera juga, sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri satu sama lain. Meskipun ini telah menjadi pernyataan resmi penyebab kematian, tapi banyak sekali orang yang tidak percaya dan meyakini kalau penyebab kematian keduanya lebih rumit daripada itu. Sehingga kasus hilangnya sampai kematian mereka masih dianggap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tim Oke, Andri Sofyan mengabarkan. Salam Orbit Kepri.